Back to my YouTube channel teman-teman. Hari ini saya akan membahas topik yang menarik ya. Jadi eh, banyak orang membahas 100 juta pertama di umur 25 tahun ya. Jadi saya akan sharing bagaimana view atau opini saya terkait hal ini ya. Jadi banyak orang yang memamerkan di media sosial Instagram maupun di Facebook maupun media sosial lainnya terkait kesuksesan mereka meraih 100 juta pertama di umur atau sebelum umur 25 tahun. Apakah itu bagus? Bagus bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang banyak yang menganggap itu seperti istilahnya ada yang menganggap itu kayak cambuk untuk berusaha lebih baik lagi, tapi ada yang menganggap dirinya menjadi rendah gitu, atau membandingkan dirinya dengan orang lain di usianya yang sama. Jadi satu hal yang perlu saya sampaikan, banyak orang yang tidak berhasil meraih 100 juta pertama di umur 25 tahun, tapi bisa sukses di umur yang lebih dewasa. Jadi, even kita tahu seperti McDonald, ownernya McDonald, itu gagal berkali puluhan kali sampai berhasil mendirikan McDonald dan sukses di usia 40-an atau 50-an. Sukses pertamanya. Jadi, tidak perlu kita kecil hati, kecil diri, dan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena satu hal yang paling penting, setiap orang tuh punya timeline hidupnya sendiri-sendiri. Jadi ada orang yang memang lahir langsung di keluarga yang kaya raya, begitu lahir sudah istilahnya kaya sejak lahir, dan istilah orang kita sebut itu, kita sering bilang di lingkungan kita tuh orang berdarah biru. Jadi begitu lahir sudah menjadi kaya raya. Nah, ada juga orang yang di umur 25 itu masih gaji UMR dan masih menanggung beban keluarga. Jadi otomatis kita lihat kalau gaji UMR misalnya katakanlah 4 juta di DKI Jakarta. Nah, biaya hidup dia sendiri katakanlah misalnya sebulan 1,5 sampai 2 juta, dan dia juga menanggung biaya keluarganya di sana katakanlah juga 1,5 sampai 2 juta. Jadi hampir semua 80-90% gajinya itu, income-nya itu dipakai untuk kehidupan dia dan keluarganya. Jadi hampir mustahil di kondisi kayak gitu tanpa ada income tambahan dia bisa meraih 100 juta pertama di umur 25. Nah, tapi apakah itu berarti orang itu gagal? Karena banyak orang yang bikin tagline itu 25 tahun tidak mencapai 100 juta, lu gagal. Enggak. Bagi aku nggak seperti itu, karena kesuksesan orang itu tidak bisa dinilai di umur tertentu yang pertama, karena setiap orang itu punya timeline-nya sendiri-sendiri. Bisa saja kita baru mengalami kesuksesan pertama kita di umur 45 atau 50 dan bahkan bisa menjadi begitu sukses. Kita lihat cerita dari Crazy Rich Surabaya, Gilang dan istrinya Sandy, bagaimana mereka meraih kesuksesan pertama mereka setelah susah payah. Di awal mereka itu istilahnya si Gilang itu bisnis untuk cuci motor dan income-nya hanya 800.000 juta. Kemudian istrinya ibu rumah tangga, kemudian dipaksa juga istrinya untuk membantu membuat jualan keset. Jadi suami istri dan stafnya dia di cucian motor itu tiap hari membuat keset yang dijual dengan harga 1.000 sampai 2.000 rupiah per pieces. Di mana orang-orang pada saat itu banyak berkomentar rumah mereka itu seperti rumah gembel pengemis gitu. Nah, kemudian pada saat itu hidup begitu susah, kemudian si Gilang dia memberikan iPad kepada istrinya untuk meminta istrinya berjualan online. Disitulah istrinya mulai berjualan kosmetik yang menjadi cikal bakal MS Glow, hingga begitu sukses sekarang bisa mempunyai pesawat pribadi, villa yang begitu besar, supercar. Jadi kesuksesan orang itu bisa datang karena waktu tertentu, kondisi tertentu, dan juga istilahnya keberuntungan. Tapi keberuntungan itu juga harus disertai sama usaha dan juga kompetensi. Jadi memang kita bisa lihat orang yang hidup dari awalnya termiskin, begitu susah, bisa saja tiba-tiba meraih kesuksesan ketika menemukan jalan yang kira-kira memang membuka kesuksesan mereka. Jadi intinya kita tidak perlu minder, tetap kita berusaha di jalannya kita, dan kita tetap konsisten untuk upgrade skill dan juga kompetensi kita, karena dengan skill dan value yang akan bertambah, maka nilai yang akan kita berikan itu akan bertambah. Apa yang kita terima itu harus sejalan dengan value-nya kita. Jadi semakin tinggi
apa yang bisa kita tawarkan, skill kompetensi kita, maka value kita semakin tinggi, otomatis money akan mengikuti posisinya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sharingkan untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung terus channel saya ini agar saya tetap semangat untuk terus sharing edukasi ke teman-teman sekalian. Bersama-sama kita akan mencoba untuk mencapai kebebasan finansial kita supaya kita menjadi generasi yang bebas finansial dan anak-anak kita tidak menjadi sandwich generation. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya. Thank you.